Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sahabat, salam keren. Saya dari Pulau Lombok, dari kota Seribu Masjid. Ya, dari Pulau Seribu Masjid, saya ingin menyampaikan tentang good leader dalam bagian atau pemimpin yang baik dalam bagian yang kelima, yaitu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, orang-orang muda, remaja-remaja, orang-orang tua atau siapapun kita, walaupun saya mengkhususkan ini bagi orang-orang muda, belum tentu orang-orang muda mau mendengarkannya ya. Tetapi kalau Anda ingin memiliki sesuatu atau mau menjadi seorang pemimpin, Anda tahu apa yang harus Anda miliki ya dalam hidup Anda secara pribadi, dan kualitas apa, karakter apa yang harus Anda miliki dalam kehidupan sebagai pemimpin. Nah, jadi yang pertama yang harus kita miliki sebagai pemimpin yang baik, ini harus mengikuti takut akan Allah. Ya, sebagai orang beragama, ya ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada Kristen Protestan. Dan kita sebagai orang yang beragama tentu kita percaya kepada Allah. Mengapa saya mengatakan ini menjadi number one? Karena ya kalau kita menjadi seorang pemimpin tidak melibatkan Allah dalam kepemimpinan kita, itu kita akan bisa menjadi arogan, menjadi sombong, dan suka-suka kita jadi diktator. Kita sudah melihat banyak pemimpin, apalagi di Afrika sana itu, pemimpin-pemimpin diktator yang mau menyakiti rakyatnya, membunuh rakyatnya hanya untuk kepuasannya. Kita kenal saja Idi Amin, Bote itu, dan pemimpin-pemimpin lainnya yang begitu beringas ya. Katakan itu Nazi, Hitler, Mussolini, dan banyaklah ya pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan. Tapi sebagai orang yang beragama, kita harus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya kepemimpinan kita itu bukan kepemimpinan yang tertolak, atau kepemimpinan yang terpaksa atau dipaksa, atau pemimpin yang terpaksa naik dengan kekerasan, dengan darah orang-orang yang mempertahankan demokrasi. Janganlah ya, kita menjadi pemimpin itu harus takut akan Tuhan, supaya kepemimpinan kita itu menjadi berkat bagi alam, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Coba saya sudah bilang, negara tanpa pemimpin, negara itu akan hancur. Negara tanpa rakyat, nggak ada kepala negara. Jadi simbiosis mutualisme, kalau pemimpin itu takut akan Allah, maka orang akan menjadi hormat, menjadi salut, dan orang yang takut akan Tuhan itu, akan Allah itu, dia akan memimpin dengan cara-cara yang berkenan. Dia bukan hanya berupaya menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia berupaya menyenangkan hati Tuhan melalui kepemimpinannya, dia akan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan dia akan menjawab kebutuhan masyarakat itu. Karena bagi masyarakat, walaupun Anda bukan Tuhan, tapi dianggap sebagai pemimpin, bagi mereka engkau Tuhannya. Dan itulah sebabnya pemimpin itu harus takut akan Tuhan. Ketika engkau dijadikan oleh mereka menjadi Tuhannya, untuk mengharapkan pertolongan daripadamu, mengharapkan pembelaan daripadamu, supaya engkau tidak memanfaatkan mereka, memanipulasi mereka, karena engkau takut akan Allah. Dan bahkan engkau dengan sangat menghormati mereka yang menghargai engkau, sampai begitunya mereka kepada engkau. Karena apa? Ada sesuatu yang engkau miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu takut akan Allah. Dan itulah sebabnya masyarakat akan menghargaimu, menghormatimu. Orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, saya berharap
Sehingga Anda akan melihat bangsa ini dalam pandangan ilahi. Kalau kita melihat, maka kita akan takut akan Tuhan. I have chosen the way of truth. Jadi aku telah memilih jalan kebenaran. Dan I have set my heart on your law. Jadi aku telah memasang hatiku kepada hukum-hukum yang berlaku. Jangan dong tidak dilakukan itu, ya. Jangan kita menentang amanah undang-undang seperti di negeri ini, di negara Indonesia ini. Konstitusi itu seharusnya lebih tinggi dari produk-produk hukum yang ada. Tapi di Indonesia ini, SKB 2 Menteri, SKB 3 Menteri, itu lebih kuat dari konstitusi. Aneh. Pusing deh. Pusing. Padahal bangsa ini bukan dimerdekakan oleh satu golongan agama. Bangsa ini mereka dulu para pejuang nggak bilang begini, agamamu apa ya? Sukumu apa ya? Bangsamu apa ya? Nggak bilang begitu. Tapi sekarang kita disuruh oleh para pejuang-pejuang itu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Justru kita melakukan hal yang terbalik. Benarlah apa yang dikatakan oleh presiden pertama kita. Perjalananku lebih mudah karena aku melawan penjajah. Jelas musuhnya. Tapi sekarang, perjalananmu akan menjadi sulit karena engkau melawan bangsamu sendiri. Itu nubuatan yang sangat luar biasa dari seorang presiden. Dan itu terjadi. Bayangkan orang ibadah diganggu. Mau bangun gereja, begitu repotnya. Ya, ini dan itu yang harus diapakan. Alasan SKB 2 Menteri atau SKB 3 Menteri. Aneh. Konstitusi mengizinkan, membiarkan, tapi mereka Menteri Agama, Komisioner Menteri Agama, Mendagri, yang ketiga ini apa ya? Kalau yang kejaksaan mungkin atau ya nggak tahu lah ya sudah. Biarlah suka-suka mereka. Tidak ada keinginan untuk menghormati hak-hak orang lain. Selalu kata mayoritas. Kalau mau katakan mayoritas, minoritas, siapa? Memangnya ada di konstitusi kita ada mayoritas minoritas. Semua sama di hadapan hukum. Ya, kebetulan Indonesia adalah agama muslim terbesar di dunia. Dan itu tidak kita pungkiri. Tapi tolonglah ya, kalau ada di antara Anda yang mendengar, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, ambil itu. Hapuskan itu SKB 2 Menteri dan 3 Menteri itu yang menghalangi orang cinta mencintai, hormat menghormati, kasih mengasihi. Masa kita sesama kita harus berperang, saling melecehkan, saling tidak menghormati. Itu bangsa yang brutal itu nantinya. Kita kan bangsa yang beradab kita ini. Ya, hormati kepercayaan orang lain, hormati juga agama orang lain. Suku, kaum, dan ras itu tidak mendapat tempat untuk didiskriminasikan. Dan itulah sebabnya kalau Anda menjadi seorang pemimpin, kalau Anda takut Tuhan, itu Anda akan mengutamakan Tuhan. Kok mau ibadah saja kepada Tuhan, sulitnya bukan main. Orang-orang berada di hotel untuk beribadah aja harus bayar mahal, harus kontrak kan? Nggak masuk akal. Nah, tapi kalau Anda jadi pemimpin di masa yang akan datang, kita tetap punya optimis. Akan ada orang yang akan menjadi seorang pemimpin yang tegas, menjadi presiden yang tegas di masa yang akan datang. Saya yakin itu, saya percaya akan ada orang yang betul-betul
berani mengambil sikap untuk menyelesaikan SKB 2 Menteri dan SKB 3 Menteri. Karena tidak berguna. Bagi saya itu tidak berguna. Karena apa? Memisahkan. Seharusnya peraturan itu diajar semua untuk saling menghargai, saling menghormati. Ya silakan. Selama dengan cara-cara yang elegan. Yang kedua, cakap memimpin. Nah, ini cakap memimpin ini itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya, bayangkan kalau jadi seorang presiden nggak cakap memimpin, wah bagaimana kita bangsa ini? Tapi apakah benar presiden kita cakap memimpin? Itu menjadi pertanyaan besar. Seorang pemimpin harus cakap memimpin. Bukan hanya cakap omon-omon, tapi harus cakap dalam manajerialnya. Menata, menyusun. Dan bila perlu, punish and reward itu diberikan. Karena apa? Dia cakap untuk memimpin. Yang tidak berhasil ya di get down aja. Yang berhasil, naik lagi. Karena apa? Orang yang cakap, banyak yang cakap memimpin di bangsa ini. Cuma tidak ada kesempatan. Karena di Indonesia ini, ya politik balas jasa itu sangat besar. Ya. Kita sudah dengar bagaimana Pak Bambang, apa yang dari Semarang itu, lupa ingat. Bambang Yakul Bambang pakai, jangan lobbynya di sini Pak, lobbynya dengan ketua-ketua umum. Kalau kami ditelepon lakukan, kami lakukan di sini. Nah, itulah keadaan kita. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa cakap untuk memimpin itu baik untuk bangsa ini. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kroni-kroninya, tapi untuk kepentingan bangsa ini. Ya semoga kita bisa menjadi negara yang hebat nantinya, menjadi negara maju yang setara dengan Amerika dan Eropa sana. Yang Indonesia tidak alergi dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains yang begitu luar biasa, dan semoga anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas itu diberikan kesempatan untuk bermanuver, menemukan hal-hal yang untuk perkembangan Indonesia ini, dan diberikan ruang bagi mereka orang-orang yang punya keahlian itu. Ya seperti Pak Habibie, ya kita sudah tahu, yang kita kenal dengan Habibie Crack itu untuk sebuah pesawat. Dan ada banyak hal yang penemuan-penemuannya yang telah dipatenkan. Nah, jadi perlu ada kecakapan untuk memimpin. Kalau tidak cakap, maka akan banyak peluang-peluang. Kita lihat pemimpin itu cakap atau tidak dengan melihat apakah semakin banyak orang-orang mengkorupsi uang itu, dan ataukah semakin bersih. Itu adalah indikator di mana seorang pemimpin itu dikatakan berhasil. Berarti dia berhasil untuk melakukan sesuatu yang baik, memimpin dengan baik, karena dia tahu siapa koruptor itu. Dia basmi itu, tak diberikan kesempatan. Dia ambil uangnya untuk kepentingan rakyat lagi. Karena memang itu hasil korupsi. Ya. Kalau mau dihitung dengan gajinya berapa, tiba-tiba hartanya triliunan. Gajinya berapa sih? Kita masih ingat kasus Gayus, golongan masih 3A pada waktu itu, tapi uangnya ratusan miliar. Sekarang nggak tahu di mana dia. Tapi kita sempat dibuat heboh. Nah, kemudian yang ketiga itu harus cakap. Harus dapat orang yang dapat dipercaya.
Bayangkan kalau pemimpin tidak dapat dipercaya, maka orang akan skeptis. Tapi kalau orang-orang seperti Dedi, pemimpin seperti Ibu Juanda, pemimpin seperti Hoho, yang betul-betul bukan hanya dapat dipercaya, mereka juga dapat diandalkan. Mereka tidak mengkorupsi uang negara ini, tapi memakai uang negara ini yang dipercayakan kepada mereka untuk menangani, menghandle-nya untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu orang yang dapat dipercaya. Dia menggunakan dana itu bukan untuk dikorupsi, tapi untuk digunakan untuk membantu rakyat, menolong rakyat, supaya rakyat terbebas dari segala kesusahannya. Kita sudah lihat rumah-rumah yang dibangun oleh Juanda atau Pak Aing, jalan-jalan yang mereka buat, walaupun dengan dana yang terbatas. Karena ada pemimpin, walaupun itu sudah disorot, banyak, sudah viral, mereka nggak mau peduli itu, mau diperbaiki atau tidak. Memangnya gue pikirin, mana gue cuekin. Justru yang dipikirkan, justru rumahnya, tempat tinggalnya. Bayangkan kalau 25 miliar sama 8 miliar, itu dibuat jalan itu. Setidak-tidaknya dibuat batu, sampai berapa puluh kilometer itu selesai. Sudah diaspal itu. Tapi apakah pola pikirnya seperti itu? Tidak. Kamu mau susah silakan. Yang penting saya senang. Makanya bijak-bijaklah. Kalau Anda punya pemimpin yang besok, jangan lagi berikan kesempatan di kepemimpinan berikutnya. Atas nama uang lah, atas apa. Kan sudah nampak kinerjanya. Tapi kalau Pak Dedi, Pak Hoho, itu perlu terus beri kesempatan untuk naik dan naik, seperti Pak Hoho itu, untuk memimpin Jawa Tengah. Ya dari bupati lah, nanti dari bupati jadi gubernur. Saya dukung orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena pemimpinnya dapat dipercaya. Kalau pemimpinnya dapat dipercaya, sejahtera lah rakyat itu. Percayalah. Kalau pemimpin itu dapat dipercaya, bahagia, sejahtera rakyat itu. Dan orang-orang yang betul-betul mendapatkan pertolongan, orang-orang yang berada di garis kemiskinan menjadi perhatian utamanya. Supaya apa? Bisa setara lah dengan orang-orang yang nggak miskin, nggak kaya, menengah lah ya. Jadi itu. Nah, orang yang dapat dipercaya, ya, jangan kita dengar tikus-tikus berdasi. Ya, di bangsa ini banyak tikus-tikus berdasi. Kerjanya itu hanya korup aja, ngerogoti uang negara. Sudah tidak memberikan yang terbaik bagi negara ini, menggerogoti uang negara. Yang paling parahnya lagi, sanggup hatinya mengambil sumbangan, dikorupsi hanya untuk kepentingannya. Wah, itu sangat menyedihkan itu. Yang harusnya jatuh ke tangan orang-orang yang sudah menderita, dan betul-betul menderita, tapi sanggup orang. Betapa bobroknya moralnya. Dan itulah sebabnya perlu tes kejujuran untuk memilih seorang pemimpin. Baik itu pemimpin politik, pemimpin rohani, pemimpin apapun itu. Perlu dites dalam kejujuran, dalam apakah dia dapat dipercaya. Yang terakhir, benci kepada pengejaran suap. Wow, benci terhadap pengejaran suap. Bukan justru menantang suap, menerima suap. Ini dia benci. Jadi kalau pemimpin seperti ini, untuk misalnya, berikan aku izin untuk membuat, mau nebang hutan, aku kasih kau ratusan miliar. Yang penting engkau berikan hak untuk menebang hutan-hutan di Sumatera misalnya. Dapat ratusan miliar. Tapi kehancuran yang diberikan. Dia senang. Dapat uang. Pastilah melebihi dari apa yang diberikannya. Jauh lah pasti. Tapi setelah itu rakyat menderita. Karena ketika terjadi banjir, tidak ada lagi akar yang menahan pohon-pohon itu.
yang tadinya fungsi akar untuk menahan air, menyerap supaya tidak terjadi longsor, kerusakan hutan dan lain sebagainya. Tapi karena ditebangi, ya hancur. Dalam masalah kasus hukum, polisi, terus kejaksaan, KPK, hakim, banyak sekali yang menerima suap itu. Kan kita sudah lihat itu di medsos itu. Ada hakim agung, ada hakim ini, hakim itu, ada jaksa ini, ada jaksa itu, ada polisi ini, ada polisi itu, ada KPK ini, ada KPK itu. Kenapa sih kita harus mengejar suap? Karena apa? Tidak ada takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, pasti dia tidak lakukan karena dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan kepada pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang atas sudah menjadi pemimpin. Ingatlah keempat hal ini. Takut akan Tuhan itu penting, dan cakap dalam memimpin itu penting, dan dapat dipercaya jauh lebih penting, dan juga tidak menerima suap itu penting. Supaya apa? Kita menjadi orang yang dihormati, dihargai. Saya mau katakan akibat engkau memberikan asupan kepada orang-orang dekatmu, kepada orang atau anak keluargamu, memang engkau hidup layak, hidup luar biasa. Tapi ingatlah, ujungnya itu akan mengikat engkau, menghancurkan hidupmu. Ketika engkau turun jabatan, atau sebelum turun jabatan, engkau sudah mengalami kencing manis lah, gula lah, jantung lah, stroke lah, lain sebagainya. Dan sampai engkau mau turun ke dunia orang mati pun, hartamu sudah habis karena hartamu yang dulu kamu pakai, kamu ambil dari orang karena hasil suap. Dan kemudian dampaknya kepada keluargamu adalah hancurnya anak-anakmu, hancurnya masa depan mereka. Karena darah itu, darah yang masuk, mengalir dalam darahnya adalah darah yang tidak halal. Asupan itu yang kau beri dari yang tidak halal, sehingga darah yang benar itu memberontak. Dan kemudian anakmu hidup dalam pemberontakan. Jangan mau. Kalau menjadi seorang pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang baik. Kepada orang-orang muda, saya menghimbau kita, teruslah isi hidupmu sampai engkau mendapatkan semua yang kau butuhkan dalam kepemimpinan ini. Supaya ketika engkau menjadi pemimpin, engkau settle, engkau baik-baik saja. Karena engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau tahu bahwa ketika keadaan saya tidak akan tergoncangkan kalau saya penuh dengan apa yang saya miliki. Itu. Jadi kalau Anda penuh dengan takut Tuhan, cakap Anda memimpin, terus dapat dipercaya, terus kemudian tidak menerima suap, tenang saja. Kalau ada orang fitnah-fitnah, ya biasalah, seperti Ibu Shirley kan juga difitnah. Pak Hoho juga kan difitnah itu. Pak itu si Dedi kan juga difitnah itu. Karena mereka yang memfitnah itu rata-rata mereka terancam atau mereka dipakai oleh orang ya yang udah terancam kehidupannya. Jadi memakai orang yang bisa dipakainya untuk melawan Anda. Ya, tapi nggak usah takut lah ya. Kalau engkau benar nggak usah takut. Saya juga mengalami itu kok. Orang ada tangan-tangan yang dipakai untuk melawan saya. Dan nggak perlu takut lah ya. Kalau kau menjadi seorang yang nggak jujur, misalnya kamu dipercayakan 50 juta, kamu ambil 5 juta, nah itu saya itu nggak benar. Atau seseorang, karena saya sering kali dipercayakan orang memberikan uang kepada seseorang, itu di dalam amplop. Baik waktu di penjara, baik waktu di masyarakat yang mempercayakan, hampir setiap tahun. Tapi saya selalu mengingatkan mereka yang mendapatkan amplop itu. Saya akan katakan, saya kasih nomor teleponnya, ya.
tolong ditelepon. Ya. Nah, kalau nggak ditelepon, ini akan berakibat bukan hanya kepada dia, tapi kepada saya. Itu sampai uangnya atau tidak. Tapi karena kalau saya bersyukurnya, karena beberapa orang itu dia mengirimkan apa yang disebutkan dan jumlahnya juga disebutkan, itu yang yang akan percaya terus kepada kita, dan buktinya sampai dia almarhum juga masih tetap percaya kepada kita, ya. Dan juga yang mau saya katakan adalah, dan ketika orang tidak mau tahu berterima kasih, ini nggak mau, ya saya hentikan, rengek-rengek datang kepada kita, dan tidak perlu cara-cara seperti itu, ya. Karena apa? Saya sudah bilang bahwa kita itu adalah orang yang betul-betul mau dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita harus sampai kepada orang itu utuh, tanpa berkurang. Itulah pemimpin hebat, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Mari saya mengucapkan, jadilah pemimpin yang baik kepada remaja-remaja, kepada orang yang masih saat ini belajar untuk memimpin atau sedang memimpin hal-hal yang kecil. Dan kalaupun engkau sudah menjadi pemimpin, yang lakukanlah yang terbaik bagi di mana engkau berada, apalagi engkau menjadi pemimpin bangsa ini. Mantap, mantap, mantap.